kakak Eva sendiri ini sudah berkeluarga kah? Alhamdulillah sudah. Kalau kakak Ira sudah juga kakak? Masih jomblo. Masih jomblo. Halo, selamat siang. Apa kabarnya di siang hari ini? Bersama saya Ilham Kadiran di Cori, menemani Anda para konten kreator dimanapun berada dan juga pemirsa. Nah, kali ini kita coba akan berbicara tentang kegiatan ekstrakurikuler yang berada di sekolah, mengenai manfaat dari ekstrakurikuler itu sendiri, seperti apa peran guru ekstrakurikuler. Nah, kali ini saya bersama dengan ada kakak-kakak yang cantik-cantik nih teman-teman. Ada Ibu Irawati dan juga ada Ibu Heni Elvandari, disapanya Ibu Eva, Kakak Eva, dan juga ada Kakak Ira. Ini adalah dua guru ekstrakurikuler yang berada di salah satu sekolah di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, yakni Sekolah Menengah Kejuruan Yapis Wamena. Iya. SMKS Yapis Sidratul Muntaha Bisnis Manajemen Wamena. Baik, itu lengkapnya. Kalau Kakak Eva adalah guru ekskul untuk bidang menari, dan Kak Ira sendiri adalah guru ekskul untuk PMR. Mengenai manfaat dari ekskul sendiri di kacamata seorang Kak Eva dan Kakak Ira ini, apa sebenarnya manfaat dari ekstrakurikuler? Jadi saya ingin ke Kakak Eva dulu. Kakak Eva, sebenarnya apa sih manfaat dari ekstrakurikuler bagi para siswa sendiri? Manfaat ekskul bagi siswa mungkin selain menyalurkan minat dan bakat, mungkin juga bisa melatih untuk kepercayaan diri. Itu yang paling utama mungkin. Karena mungkin ada anak-anak yang punya minat bakat tapi tidak percaya diri. Jadi mungkin melalui ekskul ini bisa melatih anak-anak untuk bisa lebih percaya diri tampil di depan umum. Karena bersinggungan dengan menari begitu ya. Jadi dia yang tadinya dia pemalu, dia mungkin aduh sini mau tampil-tampil begini tapi malu. Akhirnya setelah dia gabung di ekskul menari, ini akhirnya dia mental makin terbangun begitu. Iya, karena kan maksudnya saya juga lihat karakternya anak-anak itu seperti apa. Oh ini pendiam, oh ini memang dia sudah pede. Oh berarti yang pede itu tinggal jaga kepercayaan dirinya, jangan juga terlalu over. Nanti kalau terlalu over juga tidak baik. Jadi kalau yang pendiam mungkin bisa latih supaya dia bisa lebih percaya diri untuk tampil di depan umum. Karena jujur saya juga dulu itu paling grogi namanya tampil di depan umum. Baik. Berarti awal mulanya memang begitu ya? Iya, intinya percaya diri bisa, tapi jangan juga terlalu over. Itu tidak baik untuk kita. Baik guru maupun siswa. Kakak Ira, kalau di kacamata seorang Kakak Ira, apa sih sebenarnya manfaat ekskul ini bagi para siswa? Mungkin manfaatnya dari ekskul PMR itu sendiri seperti melatih empatinya siswa, bagaimana menumbuhkan sikap kepedulian, sikap kepekaannya terhadap lingkungan, terhadap sesama seperti itu. Kemudian di SIM juga manfaatnya itu menumbuhkan kerjasama antar anggota. Kemudian tentunya juga menambah teman baru, kawan baru. Sebenarnya jadi seorang guru ekskul itu seru tidak, Kakak Ira? Pasti seru. Anak-anak kita lihat karakternya setiap anak beda-beda, bagaimana responnya juga anak-anak ke kita. Jadi kita bisa saling berbagi, seperti berbagi cerita misalnya. Ibu gurunya kadang curhat juga ke siswa. Sampai curhat-curhatan. Kadang ada anggota yang memang dekat dengan kita berbagi cerita seperti itu. Sama juga dengan halnya siswa terbuka ke gurunya. Kalau Kakak Eva sendiri bagaimana? Begitu ya Ibu? Sampai sejauh ini mulai dari awal dibentuknya ekskul menari, yang pertamanya seperti itu, yang hanya sebatas guru dan siswa, tapi semenjak adanya ekskul menari ini, saya juga bisa lihat oh anak ini karakternya seperti ini, anak ini dia begini. Saya melakukan juga pendekatan supaya jangan sampai ada rasa canggung antara siswa dan guru. Jadi seperti yang saya katakan, pada saat latihan, posisinya saya sebagai guru, saya harus tegas. Mereka harus latihan dengan sungguh-sungguh. Tapi pada saat di sela-sela latihan, begitu istirahat ya. Begitu, saya tidak ada batasan dari antara saya dengan siswa. Pokoknya saya berbaur, makan sama-sama, beli makanan, beli minuman, yang kita cerita-cerita ya, bahas tentang menari kah, bahas tentang biasa ya anak-anak masa-masa remaja, masa-masa puber, kadang curhat ibu
ini bagaimana. Jadi tidak ada batasan. Kadang mereka juga sudah tidak merasa canggung, Bu, Iya. saya seperti ini. Intinya masalah pribadi pun kadang diceritakan. Jadi kadang saya, ternyata anak ini begini. Jadi kita harus melakukan pendekatan. Ternyata anaknya ini dia sebenarnya humoris juga. Anak ini ternyata tidak bisa ditemani bercanda yang terlalu berlebihan karena dia sifatnya seperti ini. Jadi karakternya anak-anak terbuka itu dengan adanya ekskul juga. Baik. Nah, kalau untuk ekskul PMR sendiri, itu biasanya dalam seminggu pertemuan itu berapa kali ya? Kak Ira? Seminggu 1 kali pertemuan. 1 kali pertemuan. Semua ekskul. Semua ekskul sama. Saya misalnya ekskul menari itu setiap hari Kamis. Karena kita sesuaikan juga dengan jam mata pelajaran. Jangan sampai kita jam pertama sampai Iya. pulang full mengajar, lanjut lagi ekskul. Aduh, capek juga. Jadi setiap guru itu cari waktu yang maksud mengajarnya tidak terlalu. Berarti dikasih kebebasan dari pihak sekolah ya? Iya. Maksudnya tidak ada batasan bilang hari ya, ini. harus diikut di sini, tidak ya? Ya, kecuali yang ekskul komputer itu yang tiap hari, baik. tapi beda-beda kelas. Kan mungkin misalnya hari ini kelas berapa, besok hari kelas berapa, tapi jadi ekskul komputernya itu ya tiap hari. Tapi beda-beda kelas. Beda dengan kami PMR. Mungkin PMR dia hari Rabu, saya hari Kamis. Nah, ini kalau durasi waktu ekskul PMR dengan ekskul menari ini itu berapa lama biasanya? Untuk PMR berapa lama, menari berapa lama? Mungkin PMR dulu. Kalau PMR sih biasanya 1,5 jam, kadang juga sampai 2 jam kalau memang pembahasannya lama. Karena juga singkat. Nah, kalau kita rapat biasanya itu 1 jam. 1 jam. Paling lamanya 2 jam begitu kira. Kalau menari sendiri? Kalau Kak Eva? menari sendiri itu minimalnya itu 1 jam lah. Jadi kalau seumpamanya ada event-event kita mau ikut lomba ya pasti durasi latihannya itu diperbanyak lagi. Mungkin 1,5 jam untuk mempermantap seperti. Tapi rata-rata sih 1 jaman karena kan lihat keadaannya siswa juga pulang sekolah capek, lapar misalnya. Biasanya kan hari Rabu saya sudah ingatkan anak-anak karena kita ada grup, jangan lupa besok bawa baju ganti, usahakan bawa bekal, setidaknya bawa air minum lah. Kalau seumpamanya kita ada dana-dana lebih ya kadang kita patungan untuk anak-anak, kadang juga dari sayanya ada lebih ya kita beli apa, makan sama-sama yang tidak mesti harus. Kadang juga dari Berarti coba dibawa serius begitu Kakak? pada saat latihannya saja yang kita bawa serius, tapi di sela-sela itu kadang juga kepala sekolah kalau belum pulang, kadang Bu Eva sini ambil ini, coba belikan anak-anak apa. Oh ya sudah Pak, makasih seperti itu. Jadi intinya pihak sekolah itu selalu mendukung apa yang kita lakukan selama itu dalam hal positif. Untuk ekskul yang ada, bukan mungkin cuma ekskul menari, mungkin ekskul PMR yang lainnya juga Bapak juga kadang seperti itu. Yang jelasnya di menari itu kita sering-sering kalau Bapak coba belikan anak-anak ini, jadi anak-anak juga semangat. Berarti profesional begitu Kakak cara kerjanya. Maksudnya pada saat lagi latihan ya harus fokus serius. Pada saat latihan PMR menari harus fokus. Pada saat lagi break atau istirahat silakan, kau mau main kah, kau mau curhat kah, tidak jadi masalah begitu ya. Tidak ada batasan. Nah, kalau Kakak Eva sendiri ini sudah berkeluarga kah? Alhamdulillah Sudah. Kalau Kakak Ira sudah juga Kakak? Masih jomblo. Masih jomblo. Nah, ini saya ke Kakak Eva dulu. Ini membagi waktu nih Kakak Eva, membagi waktu antara keluarga dengan guru ekskul. Kan biasanya pasti kalau sudah pulang sekolah harusnya sudah di rumah dong, ya toh? Harusnya sudah di rumah sama keluarga Kak. Nah, ini bagaimana membagi waktunya antara guru ekskul dengan keluarga begitu Kak Eva? Alhamdulillah, kan selama apa yang saya mau lakukan pasti saya minta izin sama suami dulu. Baik. Ada 2 restu begitu. Saya ekskulnya itu setiap hari ini. Jadi saya kasih tahu memang. Jadi dia sudah tahu dia ekskul hari ini, jadi pasti dia lambat pulang. Jadi kan saya juga ke sekolah kan bawa anak karena tidak bisa ditinggal sendiri di rumah misalnya seperti itu. Jadi bawa anak sambil latihan ya sambil jaga anak juga. Jadi menikmati betul juga. Sambil jadi guru menari sambil jaga anak juga. Jadi satu kerjaan bisa apa? Atau mungkin ini trik suami juga Kak, apa? Maksudnya biar kalau bawa anak guru ini sudah punya keluarga begitu, jangan sampai ada yang ganggu mungkin begitu ya. Nah, itu juga
kadang seperti itu. Siswa kadang dia bilang, kayaknya itu saudara, padahal bukan. Kalau siswanya itu mamanya Kak, padahal itu siswanya saya. Berarti ini suka duka juga ya Kakak ya? Kadang orang berpikir kita ini belum berkeluarga, padahal sudah berkeluarga begitu Kakak. Kadang dia juga bilang begitu, justru siswa ini yang ekskul menari nih, Ibu kalau si A tidak bisa datang, tidak bisa masuk karena sakit atau apalah berhenti, Ibu sudah yang masuk, kan Ibu masih kayak siswa juga, jadi kadang jadi bahan lucu-lucuan juga. Nah kalau Kakak Ira sendiri Kakak, ini Kakak tadi masih jomblo ini Kakak Ira. Oh masih jomblo, terus tahu Kak jomblo sama tahu. Iya. Jangan sampai teman-teman konten kreator di luar sana, teman-teman, ini saya sedikit promosi bisa kah? Promosi. Ini Kakak Ira ini masih jomblo ini. Adanya di Wamena, Papua Pegunungan. Nah Kakak Ira, bagaimana Kakak Ira? Ini kan Kakak Ira masih jomblo, belum berkeluarga. Ada tidak tantangan tersendiri Kakak, atau punya pengalaman atau cerita tersendiri pada saat mungkin mengajar baik di sekolah atau ekskul atau pada saat kegiatan-kegiatan di luar sekolah yang niatnya mau memberikan materi kepada para siswa, tapi justru para siswa ajak bercanda, tanya-tanya ibu guru, punya pacar kan? Pernah tidak punya pengalaman Kak Ira? Ya pernah. Bahkan pernah dikasih surat. Lagi banyak viral di medsos kita lihat ada guru yang bahkan sampai nikah dengan dia punya siswa ya toh? Iya, banyak. Nah, jangan sampai Kakak Ira sendiri bagaimana kalau ada yang kasih surat begitu, responnya bagaimana Kakak Ira? Bawanya bercanda atau bawanya serius pakai hati Kakak? Ya tentu bercanda. Tidak bawa sampai serius Kakak. Punya pengalaman tersendiri tidak yang merasa lucu ketika menjadi seorang guru kelas atau guru ekskul? Kalau dari secara pribadi kadang kok bisa ya saya sampai jadi guru ekskul menari, padahal tidak ada sebelumnya, tidak ada namanya sekolah-sekolah menari. Tapi seiring berjalannya waktu kok bisa sampai jadi guru menari ya. Setidaknya sambil mengajar ya, saya juga selalu belajar, bukan berarti saya yang bimbing anak-anak untuk menari. Saya sudah tahu semua, tidak, tapi saya juga selalu belajar, karena saya kalau menari itu kadang minta pendapat juga sama anak-anak. Kira-kira kalian mau menari apa lagi? Kita mau yang bagaimana lagi? Yang mau santai kah? Yang mau energi kah? Tapi rata-rata anak itu suka yang musiknya energik. Dia malas yang musiknya loyo. Aduh ibu, kalau kita ini loyo, aduh kita tambah loyo. Makanya dia maunya itu yang gerakannya. Berarti harus ikuti selera anak-anak juga begitu. Jadi tidak harus apa yang saya mau itu yang harus dilakukan, tapi itu untuk pada saat latihan. Ya, apa yang saya mau harus latihan bagus, latihan sungguh-sungguh, itu yang ini. Tapi pada saat mau berganti gerakan kan tidak mungkin selama ekskul tarian itu saja yang kita latih. Tapi setelah gerakan ini sudah hafal, sudah bagus, pasti saya harus pindah ke gerakan lain, tarian yang lain. Tari kreasi Nusantara sudah, tari kreasi Papua sudah. Nah sekarang kita karena berhubung mau tahun ajaran baru, program barunya itu kayaknya dari pihak sekolah maunya ada senam bersama di hari Jumat. Jadi saya nanti ini di tahun ajaran baru mau ini menjadi tanggung jawab juga bagi guru ekskul juga, menari. Iya menari. Jadi di tahun ajaran baru ini Wakasek kesiswaan lagi kasih kepercayaan ke saya, Bu Eva silahkan bikin senam. Tapi kita mau karena sudah kurikulum merdeka, jadi kita mau senam profil pelajar Pancasila. Jadi bukan hanya sekedar senam saja, tapi ada tema yang sudah ditentukan. Kita harus bikin senam profil pelajar Pancasila setiap hari Jumat. Seperti gerakannya nanti diciptakan sendiri begitu ya? Gerakannya itu kan otomatis. Atau ada dari kan pusat ada, begitu? Kita lihat-lihat juga sumber-sumber dari yang lainnya. Kalau memang gerakannya ada, kan saya lihat itu beberapa senam itu beda-beda gerakan. Jadi mungkin dari saya juga nanti mungkin ada gerakan yang sama, tapi ada juga gerakan yang kita kreasikan sendiri. Senam profil pelajar Pancasila ini sesuai dengan lagu, kata-kata. Jadi misalnya pandangan ke depan ya tangan menghadap ke depan, pandangan ke depan, pokoknya sesuai dengan lagu. Jadi Nah kalau Kakak Ira sendiri ada pengalaman atau cerita unik sendiri Kakak selama menjadi seorang guru ekstrakurikuler? Pasti berbeda dong Kakak pada saat menjadi guru ekstrakurikuler dengan guru formal di dalam kelas. Tapi saya ceritakan dulu ini ya, awal masuknya di
Kepalang Merahan. Oh iya ya, boleh kakak. Awalnya masuk sih pada saat PBAK. Pada saat itu kebetulan ada yang sakit, anggota relawan ini yang kebetulan kalau kita di perkuliahan kan disebutkan KSR, Korps Sukarela. Saya tertarik pada saat dia angkat yang sakit ini, saya perhatikan terus. Kemudian muncul, kayaknya saya juga mau seperti itu. Pada saat itu kita lakukan perekrutan ya, kita mendaftar ya. Tentu kakak tahu bagaimana perekrutannya kalau kita masuk di organisasi. Seperti itulah. Nah kalau kita di perkuliahan kan KSR, kebetulan saya kuliah di IAIN Parepare, jadi namanya itu KSR PMI Unit 01 IAIN Parepare. Berarti kakak alumni IAIN Parepare Sulawesi Selatan gitu kakak ya? Iya. Baik. Alumni tahun 2022. 2022. Iya. Kalau kakak Eva sendiri alumni dari mana kakak Eva? Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Kampus Tidung. Oh, UNM begitu kakak? Bukan UNEM, kita tuh bukan UNEM, tapi UNM. UNM. Iya. Cuma kalau kita di Makassar bilangnya selalu UNM toh. Iya. Singkatnya bilang UNM. Berarti secara tidak langsung nih teman-teman kita lagi reunian 3 orang ini sama-sama dari Makassar. Kalau saya dulu sempat kuliahnya di Politeknik Negeri Ujung Pandang, itu program studi jaringan, teknik komputer jaringan, teknik elektro, TKJ. Oh, seru juga ternyata kakak. Ternyata ketemunya di perantauan begini kakak. Satu kampung lagi. Satu kampung lagi. Kalau kakak Ira asli mana kakak? Enrekang. Oh, asli Enrekang kakak. Kalau kakak Eva Enrekang juga. Enrekang. Saya Enrekang juga. Ternyata ini konten Enrekang ini. Barusan konten ini. Baik. Nah, kalau ceritanya tadi sudah membahas tentang cerita, terus pengalamannya seperti apa. Seberapa penting kalau menurut kakak Ira ini peran orang tua untuk mendorong anak-anak mereka agar bisa lebih banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan di sekolah, terutama kegiatan ekstrakurikuler ini? Penting tidak orang tua harus anakku harus ikut kegiatan ekstrakurikuler ya? Penting tidak orang tua harus dorong anak-anak mereka begitu kakak? Tentunya peran orang tua juga sangat berpengaruh. Terus saya dulu pada saat masuk organisasi orang tua larang karena kita sering begadang kan kalau perkuliahan, rapat. Kebiasaan mahasiswanya yang biasa aktif disebut kura-kura sih. Kuliah rapat. Ada juga bahasa yang sering didengar kupu-kupu. Kuliah pulang. Nah ini yang menjadi permasalahan kan, kita biasanya rapat sampai setengah malam, bahkan tembus pagi. Dari tengah malam rapat sampai jam 5 subuh. Nah orang tua tidak usah masuk organisasi, begadang lah, kegiatan lah. Kan kita juga sering cari dana, pergilah menjual lah kita. Basar lah. Ya, seperti basar, kemudian tembus pagi. Nah itu yang membuat khawatir karena kita begadang, takutnya sakit seperti di sekolah kan maksudnya beda. Waktunya dengan pada saat kita kuliah kegiatannya malam, paling banyak malam. Tapi kalau di sekolah kan setelah pulang sekolah kegiatannya sampai sore. Kadang juga kalau misalnya di sekolah sampai kegiatan malam apabila perekrutan. Tapi kalau misalnya kita di daerah Papua Pegunungan ya dikondisikan lah. Harus dikondisikan dari sisi keamanan juga begitu kakak. Tapi penting tidak kalau menurut kakak Ira bahwa orang tua perlu dorong anak-anak mereka untuk ikut di kegiatan ekstrakurikuler sekolah? Ya perlu. Misalnya ini yang PMR itu sendiri kan di dalam kita diberikan pemberian materi-materi yang berkaitan dengan kesehatan untuk menghindari hal-hal yang negatif seperti hubungan seksual. Lihat berita khususnya di Papua itu tingkat penyakit HIV/AIDS itu tinggi. Iya betul. Jadi hal inilah yang kita harapkan dari orang tua untuk mendorong anaknya supaya melakukan kegiatan hal-hal positif, misalnya masuk ekskul PMR, sehingga nantinya misalnya sudah tergabung dalam PMR itu kita berikan pembinaan bagaimana menghindari hubungan seksual, hubungan yang sehat seperti itu. Berarti ada manfaat yang dibawa begitu kakak Ira ya? Ya, nah, kalau kakak Eva sendiri, menurut kakak Eva, penting tidak orang tua mendorong anak-anak mereka untuk ikut dalam kegiatan ekskul? Sangat penting karena setidaknya kan juga biasanya sih orang tua itu juga tidak tahu sebenarnya bakat dan minat anaknya itu apa. Biasanya sih
saya lihat itu orang tua tidak tahu. Kadang sudah di sekolah anaknya tampil, oh ternyata anakku bisa seperti ini. Baik. Yang saya lihat sih seperti itu, tapi kebanyakan juga sih orang tua yang sudah tahu, oh anakku ini bisanya menari, bisanya menyanyi dan lain sebagainya. Jadi peran orang tua itu sangat penting. Anak-anak ini justru butuh dukungan dari orang tua. Jangan sampai dia sudah semangat mau ikut ekskul, ternyata di rumah orang tua malah larang. Kan bisa terjadi Miskomunikasi nantinya. nantinya. Anaknya di sekolah sudah latihan, tapi untuk Orang tuanya ekskul-ekskul yang berpikir, ada di sekolah sih, sebelum mengikuti ekskul kita harus bikin surat perjanjian izin. Oh, ada dengan surat orang tua. perjanjian Iya, begitu tidak ya? langsung. Oh, Tapi iya, iya. yang mau ikut kasih surat izin perjanjian, bisa ikut. Kalau memang orang tua mengizinkan baru kita terima. Tapi kalau tidak, kita tidak. Karena takutnya miskomunikasi dengan orang tua. Berarti Oke. tidak dipaksakan begitu kakak ya? Iya. Kecuali memang yang ekskul komputer itu tadi. Yang diwajibkan. Karena kan ini bekal untuk pertama, ya dasarnya untuk anak-anak memang kan kita kan SMK, jadi harus punya skill setidaknya kita, apalagi kan kita sekolah bisnis manajemen, setidaknya harus punya skill mengoperasikan komputer itu seperti apa. Bekal lagi untuk pendidikan sistem ganda di semester 5. Kerjanya nanti, kuliahnya nanti, jadi sudah ada dasar. punya skill Punya skill. Punya skill Kerja. begitu. Dan Jadi harusnya itu peran orang tua itu, dukungan orang tua itu sangat penting. Jadi seperti kemarin ekskul menari itu kadang saya save nomor orang tua. Jadi kalau saya bilang kan di surat izin untuk ikut ekskul kan ada nomor saya. Iya. Jadi orang tua kadang hubung-hubung anak saya betul ini. Oh iya, betul. Jadi untuk memastikan betul tidak anak saya ini. Jangan sampai dari rumah bilang, Iya, Mama, ekskul. saya mau pergi ekskul. Ternyata tidak sampai, Tapi sampai di karena penjual saya- es saja. Kita semua ekskul kita cantumkan Oh, baik. supaya menjaga keamanan anaknya. Jadi biasa setelah latihan saya katakan sama anak-anak, di sekolah ibu yang tanggung jawab. Orang tua sudah percayakan kalian ikut ekskul. Jadi setelah pulang latihan langsung pulang ke rumah, tidak ada yang singgah-singgah. Jadi kadang saya tuh ikuti, saya tunggu mereka pulang dulu baru saya pulang. Untuk jaga kepercayaan orang tua. Jadi orang tua pun juga mendukung setelah adanya ekskul-ekskul ini. Oh, dia sama ibu ini, karena sebelumnya pasti hubungi, Bu, anak saya ini. Oh iya ada. Berarti tanggung jawab bukan hanya kepada anak-anak, tapi tanggung jawab juga kepada orang tua. Iya. Baik. Jadi harus saling kerjasama lah. Harus balance begitu ya kakak ya. Jangan cuma anaknya mau ikut, ternyata orang tuanya tidak setuju. Tidak mendukung. Aduh, kan repot juga kitanya. Nanti sekolah ini nih begini-begini. Kita hindari hal-hal negatif. Baik, terima kasih kakak Ira, kakak Eva. Sangat bermanfaat pastinya konten kita di hari ini tentang bagaimana manfaat dari kegiatan ekstrakurikuler sendiri di sekolah. Dan tadi juga sempat menyinggung kepribadian dari kakak Eva dan juga kakak Ira. Ternyata kakak Ira masih jomblo, kakak Evanya sudah berkeluarga dan sama-sama dari darah anak 3 kakak Eva ya. Masih awet betul kakak. Sebelum mengakhiri konten kita nih teman-teman, kita ingin dengarkan pesan dari kakak Ira dulu. Kakak Ira, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan teman-teman di luar sana tentang pentingnya ekstrakurikuler? Oke, terima kasih. Nah, yang pertama saya mengajak kepada semua penonton atau konten kreator dan seluruh ya, ayo ikut berorganisasi, ikut ekstrakurikuler, karena pentingnya mengikuti ekstrakurikuler atau organisasi ini bisa memberikan kita misalnya relasi, memperluas relasi, dan yang kedua itu bisa memberikan kita kemampuan untuk misalnya kepercayaan diri. Bisa berbicara di depan umum yang awalnya kita masih gemetar dan masih gemetar ini. Kakak Ira sendiri gemetar katanya. Pentingnya sebenarnya melatih kita untuk berbicara. Dan ini juga prosesnya kakak Ira untuk berbicara di depan umum. Bagi pengalaman langsung kakak Ira ya. Jadi jangan takut untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, karena ini sangat bermanfaat kepada kita. Karena pada saat kita berada di dunia kerja bukan hanya pengetahuan yang akan disalurkan seperti itu, atau yang dibutuhkan di dunia kerja, tapi kemampuan kita, bagaimana skillnya kita berbicara, seperti itu, komunikasinya kita. Baik,
Nah, kalau Kakak Eva sendiri, pandangannya Kakak Eva, apa pentingnya Kakak Eva? Ya pastinya menurut saya pentingnya untuk mengikuti ekskul itu pertama melatih kepercayaan diri. Percaya diri itu saya rasa sangat penting karena kadang ada orang yang bisa tapi percaya dirinya kurang ya. Penting percaya dirinya jangan terlalu over. Maksudnya yang sebatas wajar saja lah. Sebatas wajar saja. Karena kalau terlalu over juga yang ada nantinya misalnya contoh menari. Terlalu percaya diri yang ada gerakannya salah. Jadi ada batasan juga. Berarti pentingnya melatih percaya diri, kemudian pentingnya ekskul itu juga mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa. baik. Poinnya bahwa membangun karakter dan percaya diri para siswa. Baik. Disiplin. Terima kasih Kakak Ira, Kakak Eva untuk waktunya di hari ini, dan pastinya kita berharap para siswa di luar sana ini bisa lebih proaktif lagi untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah mereka masing-masing. Dan yang tak kalah penting, jangan sampai guru-guru ekstrakurikuler di sekolah adik semua, anak-anak sekolah ini ternyata memiliki pesona yang sama dari Kakak Eva dan Kakak Ira. Kakak Ira yang jomblo dan ada Kakak Eva yang sudah berkeluarga. 3 anak. Proses apa ada yang ini. Masih promosi Kakak Ira. Jadi Kakak Ira ini masih jomblo. Kelahiran berapa Kakak Ira? Kelahiran 2000. Kelahiran 2000. Berarti 24 tahun. Bagi teman-teman yang ada di luar sana, messenger saja. Hubungi saja dengan saya. Terima kasih Kakak Ira. Iya, jadi harapannya ke depan ini mungkin ada kerjasama juga dari pihak pemerintah, mungkin pemerintah setempat di sini ya Kakak ya. Pemerintah setempat yang ada di Wamena punya kegiatan-kegiatan apa butuh PMR bisa hubungi kita untuk acara hiburan medis ya ini untuk acara hiburan mungkin bisa hubungi kita juga untuk mengisi acara, tapi dengan catatan kita mau isi acara jangan 1 minggu mau tampil disuruh isi acara, tapi setidaknya ada pemberitaan jauh-jauh sebelumnya sudah ada komunikasi begitu Kakak ya, supaya kita juga mempersiapkan dengan baik, karena kita juga mau tampil itu tidak hanya sekedar tampil, tapi kita harus juga tampil maksimal walaupun bukan perlombaan jadi atau pertandingan seperti itu ya, setidaknya kita harus menampilkan yang terbaik. Acara-acara apa, karena tarian itu kan tidak mungkin misalnya mau butuh acara, proses lama begitu proses. Tidak semua tarian bisa kita gunakan di acara-acara, tapi kita kondisikan tari ini untuk apa, tari ini untuk apa. Kebetulan yang ikut tari bukan hanya pendatang tapi OAP juga, jadi kita terakhir ini kita tampil menggunakan tari kreasi Papua. Berarti Bhinneka Tunggal Ika sangat terlihat di Wamena begitu ya Kakak ya? Iya, jangan hanya menonton di pendatang saja atau di OAP saja, tapi kita harus ada kolaborasi berbaur satu sama lain antara OAP dan pendatang. Dan ini salah satu bukti bahwa kami di Wamena Papua Pegunungan itu tidak ada batasan-batasan. Ketika mendengar isu-isu di luar sana itu sebenarnya adalah kepentingan oleh oknum-oknum tertentu. Pada dasarnya Wamena itu selalu aman, dan tidak salah ketika Wamena dikatakan surga kecil yang jatuh dari langit. Sepakat tidak Kakak Ira? Kakak Eva. Baik. Nah, pesan dari Kakak Eva dan Kakak Ira tadi ini perlu untuk diresapi dalam-dalam, terlebih bagi anak-anak, terlebih bagi para orang tua, agar lebih proaktif melibatkan anak-anak mereka dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah mereka. Daripada anak-anak menghabiskan waktu yang tidak ini cuma bermanfaat saja, betul. Mending ke hal-hal yang positif saja. Apalagi sekarang kan pergaulan, semakin betul Kakak. Jadi mending kita lakukan hal-hal positif di sekolah seperti itu. Pulang kan tinggal ya istirahat, belajar. Ya itu ini tawuran betul. Kan sedikit-sedikit tawuran. Nah ini yang harus dihindari. Terlibat anak siswa lagi. Sekolah lagi. Padahal ya dari kita sekolah kan tidak menginginkan hal seperti itu. Kita harusnya hindari, cuma biasanya terjadi miskomunikasi lah, inilah, jadi terjadilah hal yang tidak diinginkan. Jadi dengan adanya ekskul ini di SMK Yapis, kami harap siswa-siswi ini bisa selalu melakukan hal-hal positif. Jadi untuk anak SMP yang mau lulus, mungkin punya bakat menari, PMR, pramuka dan lain sebagainya, bisa bergabung di SMK Yapis Wamena. Yang tinggal di Wamena? Iya, yang tinggal di Kalau tinggal di luar Wamena, datang ke Wamena sini. Jauh ya Kakak. Tapi biasa sih pada saat PPDB itu kita malah dari Nduga, dari luar ada.
Baik. Kapan-kapan kita bincang-bincang lagi ya Kakak Ira, Kakak Eva. Bisa. Tentang pengalaman Kakak mungkin menjadi seorang tenaga pendidik. Untuk pramuka Ada juga Kakak? ada, komputer ada, jadi nanti kita tunggu undangan saja lagi dari Baik. URI, nanti kita sampaikan ke teman. Baik. Karena suatu kebanggaan juga untuk kami bisa diundang ke sini sebagai narasumber. Kapan lagi? Kapan lagi? Baik. Terima kasih Kakak Ira. Kakak Eva, sukses selalu dan semoga Kakak Ira cepat dapat pasangan hidup. Kakak Eva bisa langgeng hidup semati bersama dengan pasangannya. Dunia akhirat kakak harus itu kakak. Kakak Ira juga calon-calon dunia akhirat begitu kakak. Dah. Jangan cuma Lirikanya dunia, beda. cuma dunia saja. Jangan cuma dunia saja, harus berpikir akhiratnya juga kakak. Betul. Baik, terima kasih dan teman-teman di luar sana berada di luar Papua. Tentunya bahwa kesimpulannya ekstrakurikuler sekolah ini sangat bermanfaat karena dapat membentuk karakter siswa, bukan hanya peran dari guru sendiri namun juga ada peran dari orang tua agar anak-anak generasi muda Indonesia dapat terhindar dari hal-hal yang negatif. Seiring berkembangnya zaman juga tentunya perlu untuk kita terus melakukan pendampingan kepada anak-anak kita, terlebih dalam dunia sekolah di kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Saya Ilham Kadir yang dicori. Sampai jumpa. Salam konten kreator.